Hai semuanya, ketemu lagi dengan saya dan kita ada di bab pertama untuk materi sifat koligatif dan konsentrasi larutan. Di materi ini yang pertama kita akan membahas mengenai pendahuluan. Nanti kita akan membahas mengenai definisi dan aturan-aturan dalam larutan, juga istilah-istilah yang digunakan di dalam larutan. Dan halaman saya bisa dicek di yonacademy.com/user/rahma.muyas. Ya, yang pertama definisi larutan itu, jadi larutan adalah suatu jenis campuran. Nah, di dalam kimia, campuran itu berarti kombinasi dari senyawa-senyawa yang berbeda. Larutan bisa dipisah secara non-kimia, yaitu dengan melakukan filtrasi, pemanasan, dan sentrifugasi. Larutan itu campuran homogen, di mana tiap partikel berada sebagai molekul atau ion. Tapi ini bukan merupakan definisi larutan secara full ya. Jadi karena campuran homogen itu artinya adalah campuran yang identik. Jadi ketika kita ambil sampel dari bagian atas larutan tersebut dan bagian bawah larutan tersebut, kedua sampel tersebut akan identik isinya. Oke. Campuran homogen ini kalau kita diamkan dia nggak akan berpisah campuran di dalamnya. Tapi kalau campuran heterogen itu dia berbeda. Jadi jika didiamkan dia akan terpisah antara senyawa di dalamnya. Contohnya seperti darah. Ada info tambahan mengenai campuran homogen, yaitu ada campuran homogen yang ukuran partikelnya lebih besar dari ukuran molekul individunya. Tapi ukuran partikelnya ini sangat kecil, tetap sangat kecil, sehingga campurannya tidak pernah terpisah benar-benar. Campuran homogen seperti ini kita sebut koloid, sol, dan gel. Tapi tidak kita bahas pada materi ini karena kita akan fokus pada campuran homogen dengan pelarut air. Nah, larutan itu terdiri atas dua jenis cairan. Yang pertama adalah zat terlarut atau solut, dan satunya adalah zat pelarut atau solvent. Pelarut atau solvent itu biasanya jumlahnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut, dan dia biasanya cair, seringnya berupa air, walaupun ini tidak selalu ya. Tapi kita akan fokus di materi ini pelarut yang dalam bentuk cair dan air, oke. Kalau terlarut atau solut itu adalah jumlah senyawa yang lebih sedikit, biasanya dia padat, dan walaupun tidak selalu padat ya, tapi biasanya dia padat. Untuk di materi ini kita akan fokus ke zat terlarut yang padat, walau nanti kita bahas sedikit juga tentang yang cair. Pertanyaannya gini, gimana kalau misalnya jumlah kedua senyawa dalam larutan itu sama? Maka yang jadi pelarutnya adalah yang dalam bentuk cairan. Ini adalah istilah-istilah yang digunakan dalam larutan. Yang pertama adalah konsentrasi. Konsentrasi itu adalah banyaknya solut yang larut. Dan pengenceran itu ketika solut yang larut itu hanya sedikit. Dan konsentrat ketika solut yang larut itu banyak. Ada dalam konsentrasi kita ada dua pembilang yang sering kita gunakan. Yang pertama yaitu molaritas dan molalitas. Aturan dalam kelarutan sendiri, jadi batas kelarutan itu adalah 0,1 m pada suhu 25 derajat Celcius. Jadi ketika suatu senyawa dia bisa mencapai konsentrasi 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius, berarti senyawa itu dikatakan bisa larut. Tapi jika dia tidak bisa mencapai 0,1 molar pada suhu 25 derajat Celcius, maka senyawa itu termasuk senyawa yang tidak bisa larut. Ini adalah aturan dalam kelarutan di air. Jadi ada 6 aturan utama. Yang pertama adalah semua logam alkali dan senyawa amonium larut dalam air. Semua senyawa asetat, perklorat, klorat, dan nitrat larut dalam air. Senyawa perak, timbal, dan merkuri tidak larut dalam air. Dan klorida, bromida, dan iodida larut dalam air. Tapi karbonat, hidroksida, oksida fosfat, silikat, dan sulfida tidak larut dalam air. Sulfat larut dalam air kecuali kalsium dan barium. Aturan ini berlaku secara urut. Jadi kita ketika suatu senyawa itu memiliki kriteria dia adalah logam alkali dan klorida, yang kita lihat pertama adalah aturan yang awalnya. Jadi contohnya senyawa PbSO4 timbal sulfat ya, timbal sulfat.
dia tidak larut dalam air karena aturan nomor 3 ini muncul lebih dulu dibandingkan aturan nomor 6, sehingga dia tidak larut dalam air. Contoh lain adalah AgCl, perak klorida. Jadi dia juga tidak larut dalam air karena Ag ini muncul di aturan yang ketiga dibandingkan klorida duluan. Jadi untuk seperti itulah untuk aturan dalam kelarutan senyawa di dalam air. Di bab selanjutnya kita akan langsung membahas mengenai molaritas dan mengenai pengenceran, molaritas dan molalitas. Nanti juga kita akan selalu kita bahas latihan soal-soal untuk memfamiliarkan teman-teman dengan soal-soal mengenai kelarutan. Untuk itu langsung saja klik bab kedua yang berjudul definisi pengenceran dan kalkulasinya. Sampai jumpa.